Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 179, Pertempuran Kota Kekaisaran 11. Kilatan petir menyasar Yanggang, mencambuknya bagai aliran air yang deras. Angin menderu yang mirip dengan teriakan dari neraka membombardir tubuhnya saat hujan deras mengguyur, disertai ratapan asura dan guntur yang menggelegar. Huang Xiaolong berhasil menggabungkan jurus keempat Asura Sword Skill, State of Abundant Lightning dengan jurus pertama dan jurus kedua, Tempest of Hell dan Thirst of Asura. Kombinasi tiga serangan ini memiliki kekuatan serangan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan saat Huang Xiaolong sebelumnya hanya menyerang dengan Tempest of Hell dan Thirst of Asura. Ledakan energi mengerikan yang tiba-tiba dari tiga gerakan gabungan itu membuat ekspresi para petarung yang berada di luar arena pertempuran menegang. Di atas panggung, Yanggang menyaksikan dengan ngeri saat kilatan petir semakin pekat. Tubuh Yin Surgawi. Ketakutan, Yanggang sekali lagi menggunakan tubuh Yin Surgawi, melembutkan tubuhnya hingga tampak seperti tanpa tulang, bergerak cepat di sekitar panggung untuk menghindari serangan petir. Tubuhnya yang tanpa tulang terus berputar saat ia bergerak di atas panggung atau berputar saat melompat di udara. Dengan menggunakan metode ini, Yanggang berhasil menghindari lusinan serangan, tetapi pada akhirnya ia tetap terkena serangan di dada. Jeritan melengking yang tragis datang dari Yanggang saat tubuhnya jatuh dari udara. Banyak kilatan petir menyambar seolah-olah mereka dengan gembira menemukan tempat untuk melampiaskan rasa frustrasi dan amarah mereka. Setiap kilatan petir menyambar Yanggang pada saat yang sama. Meskipun Yanggang mencoba berguling, punggungnya terbuka. Aroma daging hangus memenuhi udara. Jurus ini, State of Abundant Lightning, menyerang dengan memicu esensi elemen petir yang beberapa kali lebih kuat dari petir biasa. Bahkan dengan Celestial Yin Body, Yanggang tidak dapat menghindari berubah menjadi daging panggang saat disambar petir berkekuatan tinggi seperti itu. Semua kilatan petir menghilang dari panggung. Huang Xiaolong melayang turun dari udara ke atas panggung, menatap dingin sosok Yanggang yang terbaring di panggung pertempuran. Lapisan biru es yang menyelimuti permukaan kulitnya perlahan surut. Karena ia terluka parah dan ki pertempuran di tubuhnya telah habis, ia tidak dapat lagi mempertahankan transformasi fisiknya yang telah berubah. Tubuh Yin Surgawi dinonaktifkan. Orang bisa mendengar teriakan melolong samar-samar keluar dari tubuh Yanggang saat Huang Xiaolong melangkah ke arahnya. Yanggang mengejang kesakitan, terjatuh dan mengerang di lantai panggung. Wajahnya berubah bentuk dan tangannya mencakar serta merobek jubahnya seolah ingin mencabik dadanya sendiri. Darah merah langsung berceceran di mana-mana. Keheningan aneh meliputi alun-alun saat semua orang menyaksikan kejadian ini. Tak seorang pun bersuara. Hasil pertandingan ini sudah jelas bagi semua orang. Kerumunan orang menatap Yanggang yang tersiksa dengan ekspresi rumit, sementara suara tangisan dan siulan tak henti-hentinya bergema dari tubuh Yanggang. Di bawah panggung, Cui Li, Pang Yu, dan yang lainnya semua menatap Huang Xiaolong, tidak mampu menyembunyikan kengerian di dalam hati mereka. Jika orang yang bertarung melawan Huang Xiaolong tadi adalah salah satu dari mereka dan bukan Yanggang, bagaimana jadinya akhir mereka? Penderitaan dan kesedihan Yanggang membuat Pang Yu merinding hingga ke inti tubuhnya sementara keringat dingin membasahi punggungnya. Pada saat itu, Huang Xiaolong lebih menakutkan daripada Xie Putih tidak hanya di mata Pang Yu, tetapi juga di mata orang banyak. Meskipun api Phoenix Xie Putih menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan yang tampaknya dialami Yanggang saat ia tenggelam dalam rasa sakit yang begitu menyiksa sehingga ia lebih baik mati. Ini melebihi apa yang ditimbulkan oleh api Phoenix Xie Putih. Aku. Yanggang berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan sesuatu ketika dia menyadari kedatangan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mencibir sambil memperhatikannya karena dia sudah tahu apa yang ingin dikatakan Yanggang, tetapi dia tidak akan memberi Yanggang kesempatan itu. Sedikit amarah pembunuh bersinar di mata Huang Xiaolong, lalu dia mengangkat pedang Asura di tangannya. Namun, tepat saat Huang Xiaolong hendak mengayunkan pedang Asura ke arah Yanggang, sebuah suara berteriak berhenti. Suara itu sepertinya mengandung kekuatan yang menggetarkan yang mengguncang kesadaran Huang Xiaolong, menyebabkan aksinya terhenti di tengah jalan. Huang Xiaolong, kamu sudah memenangkan pertandingan ini. Cheng Jian berdiri dan berkata, pertarungan panggung hanya menentukan menang atau kalah, bukan hidup dan mati. Hanya tentukan menang atau kalah, bukan hidup dan mati, ini adalah salah satu aturan pertempuran kota kekaisaran. Huang Xiaolong mengerutkan kening, namun dia menyingkirkan bilah pedangnya. Untuk pertarungan ini, pemenangnya adalah Huang Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong dengan rela melupakan masalah itu, Cheng Jian pun mengumumkan hasilnya. Ketika Cheng Jian secara resmi membuat pengumuman, seluruh lapangan Duanren mulai mendidih. Sebelum pertempuran dimulai, tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun bahwa Yanggang akan kalah telak. Terlebih lagi, Huang Xiaolong mengalahkan Yanggang tanpa mengandalkan semangat bela dirinya. Jika Huang Xiaolong memanggil semangat bela dirinya, seberapa jauh kekuatannya akan mencapai? Di luar arena pertempuran,
Lebih dari 1.000 peserta yang tersingkir pada 2 hari pertama kompetisi berkeringat dingin di dahi mereka setelah menyaksikan pertempuran Huang Xiaolong dan Yang Gang. Pada saat yang sama, perasaan lega menyelimuti mereka. Mereka bersyukur karena tidak bertemu Huang Xiaolong di panggung, dan juga bersyukur karena mereka tidak memprovokasi dia. Huang Xiaolong berbalik dan berjalan turun dari panggung pertempuran. Ketika dia melewati Xie Puti berkata, "Kamu jauh lebih kuat dari yang kuduga. Saat kita bertemu di panggung, aku akan menggunakan semua yang kumiliki untuk melawanmu." Huang Xiaolong menatap wajah Xie Puti, lalu mengangguk padanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Begitu saja, dia kembali ke tempat duduknya. Tatapan Cuili yang selama ini mengikuti Huang Xiaolong perlahan mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, emosinya sedang kacau. Sebenarnya, dia punya kesan yang baik tentang Huang Xiaolong. Mereka mungkin belum saling kenal lama, tetapi kesan yang baik tidak diukur dari seberapa banyak waktu yang dihabiskan seseorang bersama orang lain. Hanya saja, memikirkan bangsawan muda yang tak berperasaan dan keluarganya, Cuili mendesah putus asa. Setelah pertarungan kelompok ketiga antara Huang Xiaolong dan Yang Gang berakhir, kelompok keempat pun dimulai. Pang Yu melawan Jiang Damin. Hasilnya segera diumumkan dan sesuai dengan harapan semua orang, Pang Yu mengalahkan Jiang Damin, memenangkan pertarungan kelompok keempat. Pertandingan berlanjut ke kelompok kelima yang memasangkan Daisani melawan Hu Zi dan juga berakhir dengan hasil yang diasumsikan tanpa banyak ketegangan. Daisani menang. Dengan itu, 5 pertempuran pertama hari itu berakhir. 6 orang dengan bakat bela diri yang luar biasa. Selain Yang Gang yang tereliminasi, 5 orang lainnya mengamankan posisi 5 teratas. Penonton meratap setelah menyaksikan hasil yang menyedihkan ini. Yang Gang adalah kandidat populer untuk memenangkan tempat kedua dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, tetapi berakhir dengan dia bahkan tidak berhasil masuk ke dalam 5 besar. Belum lagi seberapa parahnya luka yang dideritanya akibat ulah Huang Xiaolong, apakah Yang Gang bisa berkultivasi dengan lancar di masa mendatang masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Setelah 5 tempat teratas ditentukan, 5 orang yang tersisa akan bertarung lagi untuk memperebutkan 3 tempat teratas di babak berikutnya. Pada saat ini di panggung utama, Cheng Jian bertanya kepada Duan Wuhen, Yang Mulia Pangeran Kekaisaran Kedua, bagaimana kita harus mengatur pertandingan yang akan datang. Menurut rencana awal Cheng Jian, begitu para pesaing diseleksi menjadi 5 kandidat, Xie Puti akan secara otomatis ditempatkan di 3 besar tanpa persaingan. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Huang Xiaolong membuatnya ragu. Pertanyaan ini juga membuat Duan Wuhen mengernyitkan alisnya. Pilih Xie Puti, atau pilih Huang Xiaolong sebagai salah satu dari 3 teratas tanpa persaingan. Itu juga merupakan pilihan yang sulit baginya. Ikuti apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya, kata Duan Wuhen dengan sungguh-sungguh. Karena sulit untuk memilih salah satu di antaranya, melanjutkan sesuai pengaturan sebelumnya akan menjadi pilihan terbaik. Ya, Pangeran Kekaisaran Kedua. Cheng Jian mengerti maksud tersirat dari Duan Wuhen. Setelah itu, Cheng Jian mengumumkan bahwa Xie Puti akan langsung masuk ke 3 besar tanpa bersaing dengan siapapun, sehingga meninggalkan Huang Xiaolong, Cuili, Pang Yu, dan Daisani untuk mengundi dan bertarung. Pengumuman itu tidak membuat Huang Xiaolong gentar. Dia melangkah keluar untuk menggambar banyak, dan dia mendapatkan Cuili. Ketika Cuili melihat lawan berikutnya adalah Huang Xiaolong, emosi rumit di matanya semakin dalam, sementara Pang Yu dan Daisani menghela napas lega di samping. Melawan Huang Xiaolong, tak satu pun dari mereka memiliki peluang menang. Setidaknya kini ada peluang bagi salah satu dari mereka untuk masuk 3 besar. Berdiri di atas panggung, Huang Xiaolong dan Cuili saling berhadapan. Cuili menatap Huang Xiaolong dengan sedih, apakah kau menyalahkanku karena membawa Zhao Wuji untuk mencarimu tempo hari?